Rupanya dia sadar betul ya bahwa malaikat itu bukan sembarang malaikat. Artinya ini betul-betul utusan ilahi buat dia. Yang saya suka membayangkannya itu dia keep semua di dalam hatinya. Artinya apa? Artinya dia tidak segera men-share bahkan ke keluarganya sendiri. Saya lebih suka pakai kata merasuki orang tadi, lalu bekerja di sana. Gimana kerjanya? Ini kok tiba-tiba Maria hamil. Banyak orang dengan segera bilang, ini nomor 1, nomor 2 ini, nomor 3 mulutnya muncul. Jangan aku. Iya. Ini sungguh-sungguh mempertimbangkannya dan mencoba untuk mengajak keluarganya untuk yuk melakukan pembiasaan ini supaya nanti pada saat melakukan tugas kita melakukannya dengan penuh sukacita. Iya. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Mengulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Sahabat, program Mengulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan menggali setiap pesan yang ada dalam setiap teks yang kita ulik dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal, episode kali ini kita akan mengulik Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dan diberi judul Aku Ini Hamba Tuhan. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini adalah sudah hadir di studio, saya sapa lebih dulu Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Bapak Pendeta, salam jumpa kembali. Terima kasih. Salam jumpa kembali, saudara sekalian. Ya, Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso akan menolong kita mengulik teks ini, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 diberi judul Aku Ini Hamba Tuhan. Kita akan mulai dan akan dibuka dalam doa dipimpin oleh Bapak Pendeta. Mari silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, ada banyak peristiwa iman yang tidak begitu saja bisa kami mengerti. Salah satu yang paling penting adalah ketika Engkau memutuskan menjadi manusia. Dan hari ini kami mau bersama-sama mengulik sebuah kisah Injil ketika Engkau memilih Maria untuk menjadi Bapa duniawi bagi anak-Mu Yesus Kristus. Tolonglah kami supaya hati pikiran kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti pesan Tuhan bagi kami. Kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus juga yang menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya menjadi wahana yang pantas dan baik bagi firman yang kudus itu ditaburkan. Bersabdalah pada kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin. Amin. Saya akan baca Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Perikop ini diberi judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baik, Bapak Pendeta, di segmen yang pertama ini saya mau mengawali dengan pertanyaan perikop tentang pemberitahuan mengenai ataupun tentang kelahiran Yesus ini ditulis secara khas di Injil Lukas. Dan tidak ditulis rasanya juga di kitab Injil yang lain. Dan rasanya Injil Lukas punya maksud mengapa sampai diberikan posisi narasi khusus tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ini. Ya, kita tidak tahu persis apakah Lukas pernah membaca cerita Matius atau enggak. Sebab kalau pernah membaca, tentu cerita kelahiran Yesus jadi imbangan gitu ya. Sebab cerita Matius itu cerita yang dari dunia yang maskulin sekali. Laki-laki yang dominan. Tetapi ini khas dari Injil Lukas. Bahwa Lukas memang memberi perhatian kepada kelompok perempuan yang di dalam struktur masyarakat Yahudi memang tidak mendapat perhatian yang sepatutnya ya. Jadi ya sampai sekarang kita juga tidak tahu Maria ini sukunya apa, tidak pernah diberitahukan. Dan memang dalam struktur silsilah juga kan perempuan tidak penting ya. Yang paling penting anak laki siapa saja. Nah, tapi Lukas memang khas mau mengatakan, lihatlah ada perempuan-perempuan yang hebat yang tidak kalah dengan lelaki-lelaki itu dalam soal menghayati iman, menghayati panggilan dari Tuhan. Dan lihatlah Tuhan tidak berlaku diskriminatif. Bahwa Yesus tidak hanya berbapak, tapi juga ada ibunya. Dan justru kisah ini yang kalau dibaca begitu, ini kan kisah yang kontroversial. Saya membayangkan pun pada zaman itu ketika Lukas mencatat tentang hal ini pasti tidak lepas dari isu yang sangat kontroversial. Bagaimana mungkin Allah itu lalu kemudian menjadi manusia, dan karena itu dia menjadi manusia melalui rahim seorang perempuan. Dan Pasam tadi sudah memberikan catatan ini menarik. Nggak tahu Injil Lukas sudah baca belum versinya Matius yang memang mulainya dengan menggambarkan secara detail ya garis keturunan lewat garis bapak, tapi justru ini memberikan narasi yang khusus pada peran seorang perempuan yang tidak diketahui dia dari keluarga siapa, keluarga mana. Namun yang menarik adalah bagaimana penulis Injil Lukas ini memberikan catatan tentang bahwa Maria itu bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Berarti posisinya pada saat itu sudah bertunangan. Sudah bertunangan. Berarti tidak jauh lagi lalu kemudian mereka satu step lagi mereka akan
Cuman memang pertunangan itu tetap mereka pisah, tetap pisah rumah ya. Jadi katakan kalau pakai istilah yang populer ya, mereka belum satu rumah, belum satu kamar. Sedikit gambaran Pak Sam. Apalagi satu ranjang. Betul. Pertunangan zaman bagi orang Yahudi pada zaman itu seperti apa gambarannya dengan pertunangan yang secara umum kita kenal sekarang? Ya, sebetulnya ikatan resmi itu sudah ada, cuman di pertunangan barangkali pihak-pihak yang sudah tahu keseriusan itu baru lingkup keluarga. Lingkup keluarga, entah itu keluarga besar atau keluarga inti saja, tetapi mereka sudah serius. Jadi yang ditunggu nanti adalah ketika mereka menikah, itu sudah menjadi justifikasi di masyarakat bahwa orang ini sekarang sudah jadi suami dan istri. Jadi memang kalau sampai sekarang misalnya di beberapa gereja suku ya, saya tahu gereja Jawa misalnya GKJ itu, kalau orang pertunangan kan sampai ada semacam upacara yang diwartakan juga di jemaat. Jadi ini sudah serius. Padahal di masyarakat modern sekarang kalau orang sudah pertunangan putus ya biasa, aman-aman saja, tenang aja, nggak ada apa-apa. Kalau ini tetap melibatkan dua keluarga. Dua keluarga dan ya masih tradisional sekali ya. Ini melibatkan bukan hanya keluarga itu bergantung juga termasuk juga hal nama baik ya. Termasuk harga diri segala. Jadi memang tinggal satu langkah lagi. Ikatannya sudah 80-90% sudah oke. Jadi kalau kita balik ke Matius, Yusuf itu orang hebat juga ya. Ya dia nggak mau dapat bekas, kasarnya begitu ya. Tapi juga dia nggak mau mempermalukan Maria. Jadi dia mau menceraikan diam-diam supaya apa? Ada kesempatan orang yang bikin Maria hamil itu muncul gitu, mengawini. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan ini pertunangan dalam pemahaman yang tradisional melibatkan dua keluarga. Nah, kira-kira ini sekitar 70-80% begitu ya, sampai pada tahap selanjutnya begitu. Nah, ketika mereka sudah dalam ikatan pertunangan, lalu kemudian malaikat ini yang disuruh oleh Tuhan lalu kemudian membawa kabar yang demikian mengejutkan dan bikin sontak kaget di saat-saat mereka sudah mau mempersiapkan begitu pernikahan. Saya mencoba membayangkan bagaimana ya pada saat itu ya, bagaimana juga perasaannya Yusuf, terlebih lagi perasaannya Maria pada saat itu yang memang pastinya tergoncang begitu ya. Di usia dia yang masih sangat muda, lalu kemudian dia sedang mempersiapkan satu tahap lagi menjelang pernikahan. Tapi ada seorang malaikat yang diutus untuk mengatakan sesuatu yang membuat dia terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Jadi rupanya dia sadar betul ya bahwa malaikat itu bukan sembarang malaikat. Artinya ini betul-betul utusan ilahi buat dia. Yang saya suka membayangkannya itu dia keep semua di dalam hatinya. Artinya apa? Artinya dia tidak segera men-share bahkan ke keluarganya sendiri. Sebab bisa dibayangkan betapa syoknya ya. Betapa syoknya keluarga itu. Gimana bisa dipercaya kalau orang yang datang itu malaikat Tuhan? Kok malaikat Tuhan membuat rencana yang sudah disusun begitu rupa, sudah hampir sampai ke hari H, kok jadi rusak semua, hancur semua. Ya. Dan menurut saya itu salah satu resiko yang sudah dipertimbangkan juga oleh Maria itu. Itu hebatnya Maria menurut saya. Tapi dia pada posisi yang di masyarakat sangat lemah. Apa Yusuf kita lihat yang di Matius, dia juga kemudian syok kan, kemudian memutuskan untuk
Gimana kalau saya mesti ngomong sama mama saya, sama papa saya itu hamil. Tapi bukan sama Yusuf, yang sudah semua tahu itu tunangan. Tapi ini karena Tuhan. Betapa sulitnya orang untuk percaya. Barangkali kontroversi itu sampai sekarang kan begitu ya. Gimana sih Tuhan bisa sampai apa? Ini kata menarik sekali. Aku baca kata di dalam bahasa Yunani, roh Allah itu akan menguasai engkau itu. Roh Allah itu menyerang engkau dengan intens. Jadi ada kesan seperti sedikit maksa. Tapi itu Maria, kita lihat Maria mulai dengan satu hal yang positif ya. Baik, Pak Pendeta, ini menarik nih. Tadi Pak Pendeta sudah mengatakan Roh Allah itu digambarkan tuh seperti menyerang, masuk secara intens. Tapi kan ini kan sudah ada semacam informasi lebih awal, kira-kira begitu. Malaikat kan memberikan semacam antisipasi pewartaan begitu, supaya Maria tahu nih apa yang akan terjadi dalam dirinya dengan salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan yang menarik adalah Maria terkejut dan mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya apa maksud salam itu. Ini menarik Pak Sam, saya mau bertanya, di zaman itu, pada era itu, apa yang terjadi kalau misalnya ada seorang malaikat lalu kemudian memberikan salam? Apa itu semacam menandakan ada sesuatu yang ada sesuatu yang sebentar lagi akan dia alami, sehingga Maria itu sudah harus menyiapkan hatinya. Ini berita apa yang akan dia terima? Kita akan lihat itu segmen kedua ya Pak Pendeta. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Dengan episode kali ini kita mengulik Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Diberi judul Aku Ini Hamba Tuhan. Kita memasuki segmen yang kedua dan saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang tersedia, entah itu menyampaikan respon atau tanggapan maupun juga menyampaikan pertanyaan. Narasumber pada episode kali ini adalah Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut segmen kedua. Di ujung segmen pertama, saya menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan salam yang diucapkan oleh malaikat sebelum ia menyatakan apa yang akan terjadi dalam hidup Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya apa maksud salam itu. Apa yang dihayati oleh baik itu Maria maupun mereka yang hidup di era itu, ketika ada seorang malaikat lalu kemudian menjumpai dia secara pribadi dan menyampaikan
Salem sehingga Maria itu terkejut dan lalu kemudian menunggu mengantisipasi ini yang mau disampaikan oleh malaikat ini berita yang kayak apa begitu. Ya, jadi malaikat itu messenger ya, memang pembawa berita, pembawa pesan. Jadi pemahaman iman orang Israel begitu, kalau Tuhan sampai datang mengutus malaikatnya itu pasti ada tugas khususnya, menyampaikan apa itu tugas, apa itu pesan atau suruhan untuk melakukan sesuatu. Tetapi memang yang menarik ini bukan tuntutan ya, tapi ini karunia buat kamu. Jadi tidak bergantung sama kamu itu seperti apa, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan pertimbangannya sendiri memilih kamu untuk nanti melakukan apa yang dipesankan kepada kamu. Dan buat orang Israel tentu saja itu sebuah kebanggaan ya. Kalau Tuhan sendiri yang Maha Kuasa itu memilih dia. Jadi memilih tetapi juga itu sebuah kehormatan. Siapa aku ini? Nanti dia mengatakan aku bukan siapa-siapa, aku juga belum kenal laki-laki, aku juga itu kan hal-hal yang dia mengatakan aku sebetulnya dari sisi tertentu aku berat, tetapi aku tahu ini pasti ada berita yang punya dampak luas, yang pasti baik untuk kalangan yang saya memahami begitu, untuk kalangan yang lebih besar ketimbang untuk keluargaku atau untuk pribadiku saja. Karena itu dia merasa ini sebuah kehormatan besar. Kehormatan besar yang dia terima. Jadi nanti kalau kita lanjutkan itu, kalau saya membaca cerita percakapan Gabriel dan respons Maria itu ada jeda yang cukup panjang. Gimana Marianya itu begini. Mempertimbangkan, menginternalisasi, memasukkan ke dalam batin, tetapi juga menimbang konsekuensi-konsekuensi kalau saya menerima atau menolak. Pesan Tuhan untuk saya melakukannya ini. Jadi pada saat malaikat Gabriel itu menyampaikan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Ini respon Maria yang mau menyampaikan ini bagaimana mau terjadi itu semua. Jadi dia langsung mengaitkan pada seperti apa nanti itu caranya, sedangkan ia sendiri posisinya masih bertunangan. Berarti di situ dia sedang dia sedang menginternalisasi maksud Tuhan apa dan bagaimana dia akan merespon dan bagaimana nanti akan efek dampak ke depan yang akan dia hadapi. Ya, jadi rasanya konsekuensi dan risiko itu sudah dipertimbangkan baik-baik oleh Maria ya. Bahwa dipilih Tuhan itu sebuah kehormatan ya. Rasanya orang yang anak Anawim itu pasti senang sekali kalau Tuhan menyerahkan kepada dia kerjaan. Anawim itu kelompok orang yang hidup dekat dengan Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan. Kita ingat nanti cerita di Lukas pasal 2 ya, Simeon, Hana. Sampai sekian tahun lamanya suruh menunggu, ditunggu. Jadi memang ada konsekuensi yang Maria membayangkannya ya. Saya membayangkan pergunjingan orang tetangga-tetangganya. Ini benar sih Maria masih sudah bertunangan, tapi kan kok aneh, hamil tapi tidak ada suami. Itu aja sudah cukup untuk jadi pergunjingan yang lebih panjang lagi ya. Bisa saja
dia kemudian dianggap sebagai perempuan murahan, perempuan rendah. Bisa saja kalau orang itu orang saleh, ini orang yang tidak pantas menghadap Tuhan. Nista, aib. Dia bisa membayangkan kalau aku mesti ngomong sama papa mamaku, itu papa mamaku bisa shock. Nggak tahu. Ini apa muka mau ditaruh di mana? Gimana caranya aku ngomong sama tunanganku? Meyakinkan dia ini bahwa aku tuh setia, aku nggak nyeleweng. Tapi ini betul-betul intervensi Tuhan untuk aku. Itu sudah jadi masalah-masalah yang besar sekali. Dia tidak mau mempermalukan juga keluarga tunangannya. Jadi rasanya, saudara, kalau saya membayangkan, kalau Yusuf itu datang dan mengatakan, oke, kita pisahan ya, Maria tidak akan marah-marah. Dia cuma bisa mengatakan, aku bisa mengerti kok, kalau kamu menceraikan aku. Aku bisa mengerti dan aku tidak menuntut apa-apa. Dan ada kemungkinan yang menurut saya sering disebut orang itu hukuman rajam itu ya. Tapi sesudah saya periksa rupanya kalau perempuan sama laki-laki itu sudah punya ikatan, tidak dihukum rajam tapi harus menikah. Yang hukum rajam itu kalau sama suami atau istrinya orang lain. Itu baru dianggap perzinahan ya. Perzinahan. Tapi memang betul Bu Santi. Bayangkan perempuan muda menanggung beban semesta. Iya, betul. Itu beban semesta ya. Jadi kalau dia tidak membayangkan bahwa apa yang akan terjadi itu dampaknya bukan hanya untuk dia tetapi untuk kalangan yang lebih luas. Nah, kalangan yang lebih luas bisa kita isi itu ya. Umat Allah, bahkan untuk dunia ini. Dia pasti akan mengatakan enggak lah. Seperti kebanyakan kita kalau dikasih tugas di gereja kan nomor satu yang nganu kepalanya dulu kan, kepalanya lalu tangannya udah kebayang repot. Gini dulu, lalu baru mulutnya mengatakan jangan saya. Jadi memang hebat sekali nih perempuan muda ini. Jadi saya bayangkan ketika Maria mendengar kabar dari malaikat itu, jelas dia merenungkan betul ya. Dia tidak buru-buru. Kan ada orang kan tipikal yang ambil keputusan atau menjadi marah-marah gitu. Langsung marah-marah. Tapi kita tidak terlalu tahu karakter dia, karakter yang sangat kontemplatif gitu. Benar-benar dia juga, merenungkan betul konsekuensinya apa dan aliran kebatinan. Batin dulu. Kalau bahasa Jawa ada namanya dipun raos-raosaken. Dipun raosaken, dirasa-rasakan. Dirasa-rasakan itu bukan cuma pertimbangan-pertimbangan kognitif, tetapi juga memikirkan aku seneng apa enggak, aku suka sama kerjaan ini apa enggak. Jadi dia betul-betul menginternalisasi secara luas itu sebelum akhirnya mengatakan kalimat pamungkasnya, tema kita itu. Jadi meresponnya tidak dalam kondisi merasa ditekan, tertekan atau sungkan atau nggak enak. Memang sadar. Nah, Pak Pendeta sudah menyampaikan sedikit, tapi saya minta Pak Pendeta dapat memberikan gambaran melihat merujuk dari teks Yunaninya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak akan dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Itu bagaimana ya maksudnya? Karena memang kan adanya Yesus dalam janin Maria kan tidak terjadi dalam hubungan koitus ya. Tapi memang sungguh-sungguh ini pekerjaan Allah sendiri di dalam roh. Jadi Roh Kudus akan turun menaungimu, itu berarti mau bicara soal yang dari atas itu menaungi.
Jadi Maria. memang tidak ada penjelasan yang physically apa yang dilakukan oleh roh itu lalu bisa dideteksi juga secara. Tapi kata yang dipakai itu eperhomai. Itu masuk saya lebih suka pakai kata merasuki orang tadi lalu bekerja di sana. Gimana kerjanya? Ini kok tiba-tiba Maria hamil. Kalau wajar saja itu kan peristiwa pembuahan apa namanya itu kalau ovum sama sperma ketemu itu ovulasi terjadi. Apa seperti itu atau enggak kita enggak tahu. Jadi itu bukan hal yang prinsip atau penting sekali buat penginjil. Yang paling penting adalah sumber. Sumber itu adalah Allah yang maha kuasa itu bekerja masuk dalam dengan caranya sendiri. Tadi Pak Pendeta mengatakan merasuk dalam. Cuman mau mengatakan begitu intensnya. Dia kepingin sekali. Kalau ditanya kenapa intens sekali, rasanya kalau selama ini saya bergumulnya gini, gimana caranya saya bisa komunikatif dengan manusia? Tuhan jauh, biasanya kita nggak nyampe ke sana. Tapi kalau saya mau berkomunikasi dengan manusia, saya kepingin manusia mengerti niat saya. Saya kepingin manusia merasakan dampak positif dari niat saya itu. Nah, rasanya sudah cari cara macam-macam. Caranya yang paling tepat ya jadi manusia. Nah, rasanya itu bagus ya. Jadi manusia, meskipun meninggalkan kontroversi kan ya. Gimana sih Allah yang maha kuasa kok jadi manusia yang tidak berkuasa? Kalau Natal kan begitu ya. Coba bayangkan, pernah nggak membayangkan seorang gembala yang datang malam-malam itu, lalu ada seorang gembalanya yang satu yang nakal, sebut saja namanya Samuel, ya. Lalu dia deketi si teman-temannya lagi asik ngobrol sama Yusuf dan Maria, Samuel deketi si bayi tadi, cakep sekali begini-begini, lalu dia usil. Ini hidungnya diginiin, dipencet. Kira-kira apa yang terjadi? Susah napas. Susah napas dan terusnya mati. Mati. Ya. Vulnerable sekali ya. Iya, jadi Tuhan Allah yang maha kuasa tiba-tiba menjadi ringkih, orang yang sangat bergantung sama orang lain. Gimana itu bisa terjadi? Ya, saya suka menjawabnya, dia kan maha kuasa ya. Dia mau bikin apapun bisa. Susah dibayangkannya. Apa itu irasional? Kalau aku nggak mengatakan tidak masuk akal, tapi transrasional. Mengatasi akal kita. Nggak nyanda, nggak cukup. Kita tuh mampu. Karena itu biarkanlah, saudara, biarkanlah misteri itu tetap tinggal misteri. Nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus di sono, kita nanya. Pasti ada penjelasannya. Dan itu terjadi karena juga Maria sendiri memilih untuk terbuka. Dan membiarkan Allah sendiri yang memang bekerja dan masuk dalam dirinya dan berkarya. Jadi ada keikhlasan, ada ketulusan, sedia. Ini yang penting, bahwa dia sedia berkorban. Sebab malaikatnya datang tidak mengatakan kalau nanti kamu menikah dengan Yusuf, hidupmu akan bahagia, kamu akan menjadi bangsawan. Enggak ada sama sekali. Yang diberikan malah pergumulan-pergumulan berat semua itu. Dan Maria mengatakan, ya. Nah, baik, kita akan melihat itu di segmen yang ketiga. Apa sih sesungguhnya makna dari
pernyataan Maria sendiri yang menyampaikannya ini secara sadar, aku ini hamba Tuhan, dengan menginternalisasi semua apa yang disampaikan oleh malaikat Allah sampai dia mengatakan aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, diberi judul Aku Ini Hamba Tuhan. Saya sebagai pemandu percakapan mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan saat ini kita memasuki segmen ketiga. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, nih segmen penutup. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Apa sih maknanya ketika Maria mengatakan aku ini hamba Tuhan? Kalau secara umum orang melihat aku ini hamba, membiarkan diri dibelenggu, membiarkan diri terbelenggu, seolah-olah tidak punya daya, seolah-olah tidak punya independensi, kemerdekaan atas apa yang menjadi sikapnya, Pak Pendeta. Apalagi di era sekarang. Jadi memang kalau saya lebih suka menerjemahkan kata doulos itu tidak pakai eufemisme. Kalau di bahasa kita kan disebut hamba ya. Seorang penatua di doa konsistori saya minta supaya nanti doa penutupnya singkat saja. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengirim budakmu Samuel Santoso datang melayani kami pagi ini. Singkat aja, nggak usah Bapak Pendeta Samuel Santoso hambamu yang bekerja lebih heran dan macam-macam. Saking herannya jadi nggak tahu apa yang diomongkan, nggak ngerti. Jangan, aku bilang anu aja. Terima kasih karena Engkau sudah mengirim Samuel Santoso budakmu. Ternyata susah sekali. Ada yang berhenti, tapi kemudian hambamu Bapak Pendeta lagi gitu. Ada yang seorang ibu malah pernah marah-marah. Jangan Pak, nggak boleh begitu itu. Loh, tapi esensi seorang budak itu ya budak. Dan budak itu punya smart answer, smart sentence. Smart sentence-nya itu apa? Siap, kerjakan. Rasanya bapak-bapak yang bekerja, bapak ibu yang bekerja di dunia militer mengenal kata itu ya. Seorang bawahan tidak pernah boleh berdiskusi dengan atasannya. Apapun yang diperintahkan, jawabnya siap, kerjakan. Bahwa nanti ternyata salah, yang ditangkap bawahannya juga kan. Masuk ke pengadilan juga. Jadi siap kerjakan, tapi siap kerjakannya si Maria ini sesudah mengalami internalisasi,
sesudah mengalami pergumulan sehingga siap kerjakannya itu tidak pakai, bahasa tubuh di belakangnya itu, apa boleh buat. Kadang-kadang begitu ya. Jadilah Tuhan kehendakmu baik sekali. Jangan buru-buru percaya kalau ada orang ngomong begitu. Perhatikan bahasa tubuhnya. Kehendak Tuhan pasti baik, tapi kemudian itu pasti terpaksa. Tapi saya membayangkan Maria tidak begitu. Masih muda, tapi dia tegar sekali. Dia sudah memperhitungkan apa-apa yang mesti dia korbankan. Dia korbankan ya, bukan apa yang dia akan terima, penghargaan dan macam-macam, enggak. Tetapi apa yang dia korbankan. Kalau dia merasa aku ini budak Tuhan. Artinya apapun yang Tuhan mau aku melakukannya, aku melakukannya sepenuh hati. Bahwa ada orang menghargai, bahwa ada orang bisa mengerti, itu bukan tujuan utama. Tetapi mengatakan saya berikan seluruh hidup saya. Jadi rasanya dengan begitu dia bisa menjalani panggilannya sebagai ibu dari bayi Yesus itu dengan apa? Dengan lega begitu ya. Dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan dia sudah tahu apa dia senang apa enggak, apa dia susah apa enggak, apa dia marah-marah atau enggak pada waktu malam itu masih tidur, lalu malaikatnya datang dalam mimpi kepada Yusuf dan mengatakan, jalanlah malam ini juga. Lalu, gimana sih kamu tahu kan aku masih hamil? Masa suruh? Tidak ada itu. Ekstrim sekali ya. Kamu pergi, aku ikut pergi. Karena apa? Bukan karena kamu suamiku, tapi karena Tuhan. Sesudah sampai di Mesir, hidupnya mulai tertata lagi, binen. Tuhan cari gara-gara lagi. Pulang. Dan maka bayangkan taat sama suami begitu, apa bisa. Tapi itu konsekuensi yang sudah diperhitungkan oleh Maria. Jadi yang paling penting malah menurut saya pesannya, coba bayangkan kalau Gabriel itu datangnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, atau kepada saya, atau kepada Bu Santi. Lalu kasih perintah yang membutuhkan dari kita pengorbanan besar sekali. Bukan berkat yang melimpah ruah, enggak, tapi pengorbanan yang besar sekali. Kita berani enggak jawab, aku ini budakmu Tuhan. Terjadilah seperti yang Engkau inginkan. Saya bayangkan Maria dalam segala kemudaannya, pun dia orang sederhana, tapi menurut saya dia orang yang, tadi Pak Sam sudah menyebut dia orang yang saleh, tapi juga orang yang, menurut saya orang yang cerdas juga. Dia tahu persis, dia pernah membaca apa yang disampaikan oleh para nabi, dan itu dicatat dalam kitab suci bahwa Mesias itu akan hadir, akan sungguh-sungguh. Dan dia melihat bahwa dirinya justru menjadi perantara. Dan karena itu yang muncul adalah luapan sukacita. Apa begitu, Pak Sam? Bisa jadi ya. Jadi ada rasa kaget juga. Mungkin dia bilang, kok aku yang kamu pilih Tuhan? Tapi tidak dalam rangka menolak. Tidak. Aku terkejut. Sebab kalau aku pakai pertimbanganku, rasanya enggak. Tetapi kok ya kamu mau pilih aku? Itu kekaguman yang luar biasa hebat ya. Jadi saudara, kalau saudara dipilih oleh gereja Tuhan untuk satu pekerjaan tertentu, cobalah pertimbangkan bahwa yang datang itu Gabriel, malaikat Tuhan. Minta. Sehingga pertimbangan kita bukan pertimbangan siapa yang datang. Masa aku orang penting begini yang datang kok
cuman enggak. Tetapi siapapun utusan Tuhan itu, kita mengatakan siap. Kerjakan, nggak usah langsung dijawab kok. Coba diinternalisasi. Coba diinternalisasi. Nah, relevansinya buat kehidupan kita ini yang susah punya waktu untuk menginternalisasi. Karena semua serba cepat. Susah punya ruang untuk menginternalisasi, untuk melakukan perenungan, discernment, begitu Pak Pendeta. Ya enggak bisa enggak. Kita mesti ambil waktu itu ya. Jadi di jemaat kalau saya punya tugas untuk menghubungi calon penatua, dulu saya masih dikasih tugas begitu. Saya selalu mengatakan dalam percakapan itu, jangan kamu jawab ya atau tidak sekarang. Tapi misalnya kita sepakat mau kapan, minimal 1 minggu. Kamu bisa bawa dalam doa, kamu bisa share, ada istri sama istri, ada suami. Pasti, keluarga. Percakapkanlah. Jadi apapun keputusanmu nanti. Jadi pada satu kali ada, kan saya ngomong kalau kamu jadi penatua di jemaatku itu, minggu ketiga kamu nggak bisa jalan-jalan. Karena minggu ketiga PMJ. Jadi kamu harus share itu juga. Itu bagian dari konsekuensi. Ada tugas pagi sama sore nggak bisa duduk bareng keluarga misalnya itu ya. Kan buat sementara orang itu pengorbanan yang luar biasa hebat ya. Itu sudah apa? Sesuatu yang memang harus saya pergumulkan itu. Jadi memang satu kali ada yang bilang begini, Pak Sam, prinsipnya saya oke. Tapi saya minta kalau boleh tahun depan saya bersedia. Kenapa? Jawabnya mengejutkan. Dia bilang, saya mau membiasakan istri dan anak saya dengan kondisi kalau saya nanti jadi. Oh, saya terkejut betul. Membiasakan. Jadi, oke, saya akan catat di catatan pribadi saya. Tahun depan saya akan masukkan nama Bapak lagi di. Kan saya punya hak juga untuk mencalonkan ya. Betul, karena warga gereja kan anggota. Berdasarkan komitmen ini. Dan betul tahun depannya saya datang lagi dan mengatakan oke, mulus. Ya, jadi, luar biasa dia sungguh-sungguh merenungkan dengan mengajak keluarganya dan membiasakan dari mulai sehingga nanti pada saat masuk pada tugas itu sudah tidak lagi marah-marah atau ngomel-ngomel dan ini kamu hebat. Dan ini tanda pelayanan memang yang memberikan adalah keluarga, seluruh keluarga, dan ini diberikan mereka lakukan dengan penuh sukacita ya. Jadi saya bilang kamu hebat loh. Banyak orang dengan segera bilang ini nomor 1, nomor 2 ini, nomor 3 mulutnya. Jangan aku. Iya. Ini sungguh-sungguh mempertimbangkannya dan mencoba untuk mengajak keluarganya untuk yuk melakukan pembiasaan ini supaya nanti pada saat melakukan tugas kita melakukannya dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerelaan. Sukacita mengatakan ambil bagian dalam tugas pelayanan. Rasanya itu Maria begitu ya. Maria begitu. Melakukan internalisasi, perenungan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Discernment ya. Yes. Istilah yang melakukan discernment. Baik, Pak Pendeta Sam, terima kasih ya Pak atas kesediaan. Terima kasih saudara sekalian. Saya bisa hadir hari ini di hadapan saudara secara virtual. Iya. Dengan judul Aku Ini Hamba Tuhan, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ada hal yang saya catat dan menarik ya. Pernyataan Maria, jawaban Maria mengatakan aku ini hamba Tuhan betul-betul datang dari kesadaran, bukan dari keterpaksaan. Buah dari perenungan, buah dari doanya, buah dari pergulatannya, buah dari intensitasnya
bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, sungguh-sungguh dia melakukannya dengan penuh sukacita rela hati ya. Dan kiranya baik saya maupun para sahabat dimanapun berada, ya kondisikanlah waktu ruang kita memang merenung ya. Jangan buru-buru nolak atau buru-buru ya gitu misalkan. Oh, sebelum kamu datang aja saya sudah mau kok. Itu juga beneran sadar. Dan masih malah dicurigai. Iya, malah dicurigai. Iya, sungguh-sungguh merenung dan bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin pada saat ini para sahabat sedang bergumul ya untuk tugas-tugas panggilan yang akan diabdikan untuk hal yang lebih luas, dan apa yang dilakukan oleh Maria bisa menjadi teladan juga bagi saya dan para sahabat dimanapun berada. Ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini. Kita akan mengakhirinya dalam doa. Mari Bapak Pendeta Samuel dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena kami mendapat teladan dari seorang perempuan muda, tetapi menghayati iman begitu dewasa. Mengerti persis apa yang Tuhan mau, membuka diri untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk kalangan yang lebih luas. Terima kasih untuk seorang Maria yang tidak berlaku egois dalam hidup berimannya, bukan hanya memikirkan kepentingan, kebutuhan, keperluan, keinginan pribadi, supaya menjadi keinginan Tuhan. Tetapi lebih dari itu, membuat kemauan, keinginan, kehendak, rencana Tuhan menjadi bagian dari rencana pribadinya. Terima kasih, karena melalui Maria, kami diajar untuk berani bergumul, mempertimbangkan segala konsekuensi dan risiko ketika Engkau panggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan-Mu. Terima kasih untuk inspirasi yang begitu hidup melalui diri Maria, menghayati istilah yang kami sering menggunakannya untuk diri kami sendiri, hamba Tuhan. Bukan sebagai basa-basi, tetapi memang begitulah yang terjadi. Apa yang Tuhan mau menjadi kehendak kami untuk kami lakukan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau sudah bekerja dalam diri Maria. Sekarang bekerjalah dengan leluasa dalam diri kami, dalam diri hamba-hamba-Mu masa kini, supaya pekerjaan Maria berlanjut melalui pelayanan masa kini kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin.